Oke, dengerin ya. Aku cuma mau bilang ini sekali. Kecuali kalau kamu putar ulang videonya sih. Kamu dapat sehelai kain kecil tiap beli pakaian baru supaya kamu bisa mengetes bahannya sebelum mencuci pakaian itu. Kamu bakalan tahu apakah kain itu memudar, melar, atau menyusut waktu dicuci. Jadi kamu nggak akan merusak pakaianmu. Ada tonjolan di tutup kemasan salep atau krim supaya kamu bisa melubangi segel foil kecilnya. Jadi nggak perlu pakai tusuk gigi atau kuku buat mengelupasnya. Kamu bisa membuka lipatan di wadah saus supaya lebih lebar. Jadi, kalau kamu mau makan kentang goreng atau nyocolin nugget ayam, trik ini bakal berguna. Coba periksa kotak aluminium foilmu. Ada tab yang bisa ditekan nggak di bagian sampingnya? Tab itu berfungsi supaya gulungan tetap di tempat saat kamu menarik foil. Nah, coba balikan stapler. Kamu lihat plat logam di bawahnya? Kamu bisa memutarnya kalau mau bikin staples sementara. Itu loh yang staplesnya melipat keluar dan lebih mudah dilepas. Omong-omong soal membalikan benda, coba balikan wadah garam. Haduh, harusnya kamu tutup dulu tadi, jadi berceceran kemana-mana tuh. Oke, jadi wadahnya udah kamu balik. Nah, coba lihat dasarnya. Ada gerigi nggak di permukaannya? Kalau kamu ambil wadah lain, misalnya wadah lada, dan gesekan bagian dasar kedua wadah itu, garam akan keluar dengan merata tanpa harus kamu kocok kuat-kuat. Ini juga bisa kamu coba buat ladanya. Memang tujuan awalnya bukan ini, tapi kamu bisa pakai tab kaleng soda buat menggantung hanger di hanger lainnya loh. Oh iya, lubang di tab soda itu sebenarnya buat tempat sedotan supaya nggak naik-naik dari kaleng. Kertas post-it seharusnya disobek dari samping, kayak waktu kamu membuka halaman buku. Kebanyakan kita merobeknya dari bawah ke atas. Ini bisa bikin kertas melengkung dan perekatnya jadi kurang lengket. Lubang di sendok spaghettimu membantu menakar porsi yang pas. Porsi itu pas untuk satu orang. Nah, kalikan aja dengan berapapun orang yang mau makan. Atau mungkin kamu suka banget makan pasta ya? Gak apa-apa kok. Apa colokan headphonemu punya 1, 2, atau 3 garis? 1 garis artinya headphonemu cuma memainkan suara biasa. 2 artinya suara stereo. Dan 3 artinya headphonemu itu juga dilengkapi dengan mikrofon. Untuk mencegah air yang kamu masak tumpah pas udah mendidih, taruh sendok kayu melintang di tepi panci. Tapi ini cuma berlaku sementara sih. Kalau panas permukaan sendok mencapai titik didih, gelembungnya akan berbuih di sekitar sendok. Karena itu, sendok logam nggak cocok untuk ini, soalnya terlalu cepat panas. Paket silika gel bisa menyerap sampai 50% kelembapan di tempat tertutup. Jadi, coba pakai buat di rumah. Rekatkan 1 di tutup wadah barang kering, entah itu makanan anjing, tepung roti, cookies, apa aja boleh. Atau taruh 1 bungkus di laci meja riasmu. Cuma pastikan ya, jangan sampai nggak sengaja kemakan. Kebanyakan orang terbalik waktu pakai jepit rambut bobby pin. Harusnya bagian yang berlekuk-lekuk itu berada di sisi kulit kepalamu. Tekstur ini menjaga rambut dan jepitnya tetap di tempat dengan lebih baik. Awalnya, bubble wrap dibuat sebagai wallpaper yang mudah dibersihkan. Tapi ide dekorasi itu nggak berhasil. Jadi mereka menemukan kegunaan baru. Sekarang, bubble wrap jadi pelindung barang saat pengiriman. Oh iya, enak juga buat dijadiin mainan. Tanya aja anjingku. Semua biskuit dan sebagian cookies berlubang-lubang untuk memastikan hasil akhirnya memiliki tekstur yang bagus. Lubang-lubang kecil ini memungkinkan uap terlepas, jadi biskuit dan cookiesmu nggak patah. Kalau bukan karena lubang-lubang yang dikenal dengan nama Dockers ini, uap akan menumpuk di dalam camilan itu dan hasil akhirnya mungkin akan tetap lezat, tapi bentuknya bakalan aneh. Ada gerigi di tepi biskuit Ritz, supaya kamu bisa mengikis keju agar diperoleh sedikit keju dengan kadar yang pas. Ini cuma cocok buat keju lembut ya, jadi kamu nggak bisa motong keju parmesan dengan cara ini. Omong-omong soal keju, mungkin kamu memarut keju di atas talenan atau piring di bawah parutan kotak itu. Cobain deh cara yang lebih nyaman. Posisikan parutan keju menyamping. Dengan begini, kamu bakal dapat parutan keju paling bagus dan bebas berantakan. Lem PVA nggak lengket di dalam botolnya sebab mengandung molekul panjang, seperti polimer dan air. Begitu kamu pencet lemnya, air yang terjebak di dalamnya menguap, tinggallah polimer yang lengket. Lem super nggak lengket di dalam botolnya sebab ada bahan kimia khusus yang mengeras ketika terkena uap air. Jadi, lem nggak lengket karena botolnya menghalang air di luar. Roti menjadi basi hanya karena kehilangan kelembapan. Saat kamu menambahkan air pada tepung, teksturnya berubah dan molekul-molekul zat tepungnya jadi nggak beraturan. Oh, aku ngerti banget.
Itu sebabnya roti terasa lembut waktu baru jadi, tapi semakin dingin, makin banyak juga air yang hilang. Molekul zat tepung memperoleh kembali keadaan kristal aslinya. Proses rekristalisasi juga terjadi jauh lebih cepat di kulkas. Sol sepatu katsmu dan bahkan ban mobilmu adalah satu molekul besar. Ini terjadi karena saat karet divulkanisir, semua molekul bertaut karena belerang. Jadi semuanya berubah menjadi satu molekul, tapi yang sangat besar. Celana jeansmu berwarna biru di luar dan putih di dalam karena cara cerdas memintal benang. Benang vertikalnya diwarnai, sementara benang horizontalnya tetap putih. Dengan cara ini, produsen jeans bisa mengurangi jumlah pewarna yang dibutuhkan untuk tiap potong celana. Omong-omong, kebanyakan jeans berwarna biru karena awalnya diwarnai dengan indigo yang kaya akan corak biru. Pewarna ini dipilih karena caranya berinteraksi dengan katun. Ketika katun dipanaskan, kebanyakan pewarna menembusnya, tapi warna indigo tetap di permukaan. Hasilnya, tiap kali orang mencuci bahan jeans mereka, molekul-molekul pewarna terlepas dari kain, meninggalkan pola unik pada masing-masing pakaian. Sekarang, produsen memakai pewarna indigo sintetis. Pisang berkulit tebal guna menjauhkan serangga, tapi kulitnya menipis ketika buah itu matang. Begitu matang, pisang mulai memperoleh air dari kulitnya. Burung-burung dan hewan lain juga bisa merobek kulit tipis itu dengan mudah. Semesta cerdas banget ya. Toilet umum cenderung berbentuk U karena alasan kebersihan. Dengan begini, siapapun yang ingin memakainya kemungkinan akan lebih kecil menyentuh keramik yang penuh kuman. Air mineral dalam botol punya tanggal kedaluarsa, tapi airnya sendiri nggak rusak. Masalahnya ada pada botolnya. Plastik mulai melepaskan bahan kimia seiring waktu, hingga air jadi terkontaminasi. Kamu nggak bisa meminumnya lagi. Air kemasan botol kaca memiliki daya tahan hampir tak terbatas. Tapi beberapa kriteria seperti perubahan suhu ruangan bisa menyebabkan peningkatan bakteri yang lambat dalam air. Jadi, air juga bisa jadi rusak. Kalau udah nggak ada cara lain, coba aja minum dari keran. Setidaknya kamu jadi nggak haus lagi. Makanan di pesawat jauh lebih asin dan berbumbu dibanding di darat. Maskapai harus melebihkan segala takaran dalam semua hidangan karena kondisi di kabin. Kombinasi udara kering dan tekanan yang berubah mengubah cara kita mengecap rasa. Rasa juga bukan sepenuhnya kita terima dari indera pengecap. 80%-nya dari penciuman, tapi karena reseptor bau nggak bekerja semestinya karena udara kabin yang kering, kalau tanpa bumbu ekstra, hampir seluruh makanan jadi hambar. Dan ya, tanpa aku, hidupmu juga jadi hambar. Pembuluh darah kelihatan biru karena ada di bawah kulit kita, dan kulit menyebarkan lebih banyak cahaya biru daripada merah. Kulit di sekitar pembuluh darah juga tampak lebih merah daripada pembuluh darah itu, hingga meningkatkan kontras dan pembuluh darah tampak makin biru. Tapi ini cuma ilusi, darah kita tetap merah kok. Percaya deh. Tomat di swalayan kelihatannya cakep banget ya, tapi rasanya hambar. Karena selama 70 tahun terakhir, para petani memilih buah yang matangnya lebih merata dan kelihatan lebih bagus, serta lebih menarik bagi pelanggan. Tomat liar berwarna hijau gelap dan matangnya nggak merata. Dan tomat yang ditanam petani mengalami sedikit mutasi di satu gennya. Itu sebabnya warnanya merata, tapi nggak bisa menghasilkan kloroplas dengan baik. Ini mengubah seluruh proses fotosintesis. Jadi tomat yang warnanya merata, kandungan gulanya lebih sedikit. Hasilnya, tomat ini cenderung terasa hambar. Pesan dari cerita ini adalah, pilihlah tomat yang buruk. Ruang kosong di bawah wadah mie instan berguna untuk melindungi mie dalam transportasi. Teknik ini disebut suspensi tengah. Dengan cara ini, mie lebih terlindung dalam wadah styrofoamnya, dan ini juga membantu mie lunak lebih merata dan cepat. Permen karet ditemukan bukan untuk membuat napasmu tetap segar. Produk ini seharusnya jadi pengganti karet, tapi percobaan karetnya gagal, jadi versi permen karet modern pun ditemukan. Sandwich memiliki isian di antara 2 iris roti agar tangan tetap bersih. Ya, setidaknya begitu ketika sandwich pertama kali ditemukan. Beberapa abad lalu, aku belum ada saat itu, Earl of Sandwich keempat, John Montagu, meminta kokinya untuk membuatkan hidangan enak yang bisa dia makan tanpa mengganggu permainan kartunya yang panjang. Sang koki, kayaknya namanya pastrami atau siapa gitu, membalut daging dan semua bahan lainnya di dalam roti, supaya makanan itu nggak berantakan. Dan terakhir, semua bahan dalam pizza margherita mewakili warna-warna dari bendera Italia.
Daun basil mewakili garis hijau, mozzarella mewakili garis putih, dan tomat mewakili garis merah. Dan kalau mau lebih lezat, pakai aja tomat yang jelek. Hahaha.